Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelo Sano dari kelas M1. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dari makul manajemen operasional. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalim MM. Yang pertama, ada beberapa alasan mempelajari manajemen operasi. Jelaskan. Manajemen operasional membantu eksistensi perusahaan, juga membantu untuk mencapai niat baik. Manajemen ini memastikan mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Untuk mencapai hal ini, berarti manajemen operasional harus mampu meningkatkan manfaat sumber daya perusahaan. Yang kedua, mengukur produktivitas sangat penting di dalam manajemen operasional. Bagaimana cara mengukur produktivitas dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas tersebut? Jelaskan. Ada beberapa cara untuk mengukur produktivitas, diantaranya adalah yang pertama, output per jam kerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per jam kerja. Yang kedua, output per pekerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per pekerja selama periode tertentu. Yang ketiga, biaya produksi, yaitu mengukur biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit output. Yang keempat, waktu siklus, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau produksi suatu unit output. Untuk mengukur produktivitas, ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Yang kedua, meningkatkan efisiensi produksi dan memperbaiki proses produk dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, menerapkan sistem insentif untuk mendorong karyawan melakukan pekerjaan yang lebih produktif dan efisien. Soal yang ketiga, dalam melaksanakan bisnis pasti ada tantangan. Jelaskan tantangan baru dalam manajemen operasional. Ada beberapa tantangan baru dalam manajemen operasi yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan bisnis. Di antaranya, perubahan teknologi. Teknologi terus berkembang dan perkenaan solusi baru untuk meningkatkan masalah bisnis. Sehingga manajemen operasi harus terus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Yang kedua, perubahan regulasi. Perubahan pemerintah yang berubah atau baru dapat mempengaruhi operasi bisnis, sehingga manajemen operasi perlu memahami dan mengetahui aturan-aturan tersebut. Yang ketiga, persaingan yang semakin ketat. Bisnis harus bersaing dengan pesaing yang semakin banyak dan canggih, sehingga manajemen operasi harus terus menerapkan inovasi dan
perbaikan untuk menghasilkan produk atau layanan yang lebih unggul. Yang keempat, perubahan tren konsumen. Tren konsumen sering berubah, sehingga manajemen operasi harus memantau atau menyesuaikan produk atau layanan mereka agar tetap terevent dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi operasi bisnis dan mempengaruhi permintaan produk atau pelanggan. Sehingga manajemen operasi harus memiliki rencana, cadangan, dan strategi untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Soal yang keempat, dalam bisnis harus melakukan keunggulan kompetitif. Bagaimana menciptakan strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi? Jelaskan. Untuk mencapai strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, identifikasi keunggulan kompetitif. Cari tahu apa yang membuat bisnis Anda berbeda dari pesaing Anda. Apabila itu kualitas produk atau layanan, kecepatan pengiriman, harga, atau layanan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, fokus pada kegiatan inti. Fokus pada kegiatan inti yang membedakan bisnis Anda dengan pesaing Anda. Misalnya, jika keunggulan kompetitif Anda adalah kualitas produk, maka fokus pada pengembangan dan perbaikan produk Anda. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Tindakan efisiensi produksi dan operasi bisnis dengan teknologi yang lebih canggih. Proses produk yang lebih baik dan penghematan biaya. Yang keempat adalah inovasi. Teruslah melakukan inovasi dan pengembangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selalu mencari cara baru untuk meningkatkan produksi atau layanan Anda. Yang kelima, fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah kunci untuk keberhasilan bisnis. Jangan hanya fokus pada produk atau layanan Anda, tetapi fokuslah pada kebutuhan pelanggan dan berikan layanan pelanggan yang lebih baik dari pesaing Anda. Yang keenam, kemitraan dan kolaborasi. Jalinan kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan lain yang dapat membantu meningkatkan keunggulan kompetitif Anda. Yang ketujuh adalah analisis pasar. Selalu memperhatikan tren pasar dan kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan wawasan mengenai perubahan yang harus dilakukan untuk tetap bersaing di pasar. Soal yang kelima, dalam persaingan berdasarkan waktu, produk dikembangkan dan dibawa ke pasar secara cepat. Jelaskan strategi pengembangan produk secara eksternal. Strategi pengembangan produk secara eksternal dalam persaingan berdasarkan waktu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kolaborasi dengan pihak lain. Mengandalkan kerjasama dengan pihak lain seperti supplier atau kontraktor atau mitra bisnis untuk mempercepat pengembangan produk. Kolaborasi yang baik dapat menguntungkan perusahaan Anda. Nomor 6. Dalam bisnis, pasti ingin keuntungan meningkat. Jelaskan bagaimana cara kualitas meningkatkan keuntungan. Kualitas produk yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan bisnis dalam beberapa cara.
Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk yang berkualitas tinggi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Yang kedua, meningkatkan reputasi bisnis. Produk yang berkualitas tinggi dapat membangun reputasi bisnis yang lebih baik. Reputasi bisnis yang lebih baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan dapat membuat bisnis menarik pelanggan baru. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Yang ketiga, mengurangi biaya. Produk yang berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya dalam jangka panjang. Produk yang berkualitas buruk dapat menyebabkan biaya tambah seperti biaya garansi, biaya pengembalian produk, dan biaya perbaikan. Produk berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisien operasional. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produk. Produk yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produksi. Produk yang berkualitas buruk dapat menyebabkan penundaan produksi, biaya tambah, dan kerugian kualitas. Produk berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Yang kelima, meningkatkan harga jual. Produk yang berkualitas tinggi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada produk berkualitas rendah. Pelanggan cenderung bersedia membayar lebih untuk meningkatkan kualitas produk. Bisnis dapat meningkatkan keuntungan dan memenangkan persaingan di pasar. Namun, perlu diingatkan bahwa meningkatkan kualitas produk dapat memerlukan investasi tambahan dalam pengembangan produk dan proses produksi. Soal yang ketujuh, di dalam manajemen operasi ada 4 strategi proses. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya. Ada 4 strategi proses dalam manajemen operasi, yaitu yang pertama, proses produksi job shop. Produksi job shop adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk yang bersifat unik dan khas, yang memerlukan perhatian dan keahlian khusus dalam setiap tahapannya. Contohnya, produksi penghiasan atau furnitur yang dibuat sesuai dengan pesanan dan spesifikasi pelanggan. Yang kedua, proses produksi batch. Proses produksi batch adalah proses produk yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan dalam satuan waktu. Produk yang diproduksi dalam batch biasanya memiliki karakteristik dan spesifikasi yang serupa. Contohnya adalah produk makanan dan minuman dalam jumlah besar, seperti produksi kue atau minuman kemasan dalam botol. Produksi produk kontinu. Proses produksi kontinu adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan secara terus-menerus tanpa henti. Proses produksi ini dilakukan secara otomatis dan terus-menerus menghasilkan produk yang serupa. Contohnya, produksi bahan kimia atau minyak mentah. Yang keempat, proses produksi celupan. Proses produksi celupan adalah proses produksi yang melibatkan
pengolahan produk dalam suatu cairan atau bahan kimia tertentu. Proses celupan biasanya digunakan untuk mengubah warna atau sifat fisik dari produk tersebut. Contohnya, proses pewarnaan kain atau pengolahan logam dengan menggunakan asam. Setiap strategi proses memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sehingga, dalam memilih strategi proses, harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan produk yang dihasilkan. Soal nomor 8. Silahkan buka link ini dan tonton hingga selesai agar tidak gagal paham. Apa topik yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut? Siapa pembicara dalam video tersebut? Jelaskan isi video tersebut secara terinci. Manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut, dan apa yang sudah Anda pelajari dari video tersebut. Topik: pengertian manajemen operasi. Pembicara: Iqbal Setyanegara SEMM. Materi: produksi adalah kegiatan yang memberi nilai tambah. Ada beberapa jenis nilai tambah, yaitu manfaat bentuk, manfaat tempat, manfaat waktu, dan manfaat kepemilikan. Manajemen operasi adalah proses POD, Card atau Control, sedangkan secara operasional, sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Suatu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Berbicara tentang proses transformasi dari input menjadi output. Secara umum, manajemen operasi adalah suatu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Komponen dalam proses konversi sebagai ruang lingkup dari manajemen operasi. Input: material pokok dan material pembantu. Material dapat dibagi menjadi material pokok atau bahan baku dan material pembantu. Material pokok atau bahan baku: bahan atau komponen utama yang akan menjadi produk yang dihasilkan oleh proses konversi. Bila bahan baku tidak ada, maka proses konversi atau proses produksi menjadi tidak berjalan. Material pembantu adalah bahan untuk membuat output atau hasil proses konversi benar-benar menjadi produk akhir yang utuh. Ketidakadaan bahan pembantu tidak mengakibatkan proses konversi berhenti total. Yang kedua adalah karyawan. Keahlian dan keterampilan. Karyawan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu karyawan yang memiliki keahlian dan karyawan yang memiliki keterlatihan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, para karyawan dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu karyawan ahli dan teliti, karyawan ahli tapi tidak teliti, karyawan tidak ahli tapi teliti, dan karyawan tidak ahli dan tidak teliti. Keahlian merupakan penguasaan konsep tertentu, sedangkan keterlatihan lebih karena pengalaman atau setelah berkali-kali melakukan pekerjaan yang sama. Seorang karyawan disebut terlatih apabila karyawan tersebut telah berkali-kali melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sama. Peralatan, teknologi, sistem teknis, pekerjasaaman suatu peralatan. Teknologi akan mempunyai peran yang sangat besar baik dalam proses konversi maupun proses yang dihasilkan. Teknologi adalah sistem teknis
bekerjanya suatu peralatan. Sistem teknis yang lebih baik membuat peran konversi menjadi lebih baik dan dengan hasil yang lebih baik pula. Output. Hasil dari proses konversi atau proses produk adalah produk. Produk dapat berupa barang, jasa, dan barang dan jasa. Yang penting adalah bahwa produk ini dibuat untuk melayani para konsumen dan pelanggan. Manfaat dari menonton video tersebut, saya menjadi tahu apa itu manajemen operasional. Dari video di atas, saya mempelajari bahwa manajemen operasional adalah suatu set aktivitas memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Hasil konversi menghasilkan nilai tambah dan dapat memberi kepuasan kepada pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih.